Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LSAD Magelang. Puji Tuhan, kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan judul firman Tuhan hari ini adalah kerja tepat. Terdapat di dalam Keluaran 39 ayatnya yang ke-43. Sekali lagi, Keluaran 39 ayat yang ke-43, demikian firman Tuhan. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, di dalam perikop ini kalau kita membaca keseluruhannya, ini memberikan kita penjelasan tentang pembuatan pakaian bagi para imam. Ya, bahannya, coraknya, bagian-bagian yang terdapat di dalam pakaian-pakaian imam tersebut. Dan juga penyelesaian dari pekerjaan kemah suci. Nah, semua pekerjaan ini dilakukan dan dikerjakan oleh bangsa Israel melalui arahan dari Musa dan juga Harun. Nah, Bapak Ibu, saat ini kita tidak akan membahas tentang bagian-bagian atau satu persatu dari pakaian-pakaian imam atau dari kemah suci ini ya. Tetapi kita akan membahas satu hal yang sangat penting yang bisa kita dapatkan dari pembuatan pakaian imam dan kemah suci ini. Nah, dan hal penting yang saya maksudkan adalah sesuai dengan judul dan ayat pokok kita. Kalau ayat pokok kita tadi berkata bahwa Musa melihat segala pekerjaan itu dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi di sini hal penting yang bisa kita dapatkan adalah semua pembuatan pakaian imam ataupun kemah suci ini dikerjakan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Dikerjakan tepat seperti perintah Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki. Nah, tidak hanya bagi bangsa Israel pada saat itu yang mereka mengerjakan semuanya tepat sesuai dengan perintah Tuhan, tetapi kita pun sebagai Israel rohani wajib dan harus melakukan atau mengerjakan segala sesuatu di dalam segala bidang tepat seperti perintah Tuhan, tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kita. Hal ini juga yang ditegaskan di dalam Yosua pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-5. Kita lihat bersama-sama di sini. Yosua pasal yang ke-22 ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Hanya lakukanlah dengan setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Di dalam setiap kehidupan kita wajib dan harus mengerjakan segala sesuatu tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan di dalam setiap kehidupan kita. Mengerjakan sesuatu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan di dalam apa saja? Ya, yang pertama, di dalam pelayanan kita atau pengiringan kita kepada Tuhan. Yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu pun, yaitu membuat pakaian imam dan juga kemah suci, itu adalah bentuk pelayanan mereka kepada Tuhan. Nah, kita sebagai orang Kristen, janganlah kita hanya sekedar mengakui kita percaya kepada Yesus, tetapi dalam kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus harus disertai dengan ketaatan terhadap setiap firman-Nya, terhadap setiap perintahnya. Apa firman atau perintah Tuhan mengenai pelayanan atau pengiringan kita yang benar kepada Tuhan? Kita bisa melihat yang pertama di dalam Matius 22 ayat 37. Di situ dikatakan bahwa kita harus mengikut Tuhan, melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu, ya, dengan segala yang ada dalam kehidupan kita. Jadi saat kita bekerja, kita melakukan apapun, terutama saat kita melayani Tuhan, kita mengiring Tuhan, kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Bukan hanya untuk berkat, memang di dalam Tuhan ada berkat. Tapi sesungguhnya yang lebih utama saat kita mengiring Tuhan, saat kita melayani Tuhan adalah karena kita mengasihi Dia. Kemudian yang kedua di dalam Roma 12 ayat 1, di mana kita mempersembahkan tubuh kita, kehidupan kita seutuhnya ya sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kita melayani Tuhan, kita mengiring Tuhan karena kita mau memberikan seluruh kehidupan kita
menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang memakai kehidupan kita untuk menjadi alatnya yang luar biasa. Kemudian perintah Tuhan yang lain, bagaimana dalam pelayanan kita, pengiringan kita yang benar kepadanya. 1 Samuel 12 ayat 24. Di situ dikatakan bahwa kita harus takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan segenap hati kita. Jadi sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan hanya kita sekedar, oh saya Kristen, saya mengenal Kristus, saya percaya Kristus. Tetapi di dalam kepercayaan kita kepada Kristus harus ada takut akan Tuhan dan juga beribadah kepada Kristus itu sendiri. Tidak hanya sekedar beribadah, tetapi dengan segenap hati. Saat ini kita masih dalam ibadah online, tapi di dalam ibadah online itu pun kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati, beribadah dengan segenap hati kita. Kemudian yang selanjutnya, mengerjakan sesuatu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan di dalam usaha kita, pekerjaan kita, mata pencarian kita, apapun profesi kita, bahkan pendidikan. Ya, bagi jemaat Tuhan yang masih di dalam dunia pendidikan. Ya, sejak di Taman Eden, manusia telah diperintahkan Allah untuk bekerja. Pada saat itu Allah memerintahkan Adam dan Hawa untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Ya, kita bisa melihat di dalam Kejadian 2. Nah, jadi jika bekerja sudah menjadi perintah Tuhan sejak manusia dijadikan, maka saat kita bekerja pun harus mengikuti atau sesuai dengan perintahnya Tuhan. Ya. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, semuanya ada perintah daripada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, bagaimana melakukan segala sesuatu dengan benar, itu semua ada di dalam perintah-perintahnya Tuhan. Kita bisa menemukan bagaimana cara melakukan segala sesuatu dengan benar itu di dalam kebenaran firman Tuhan. Mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, apa perintah Tuhan dalam dunia pekerjaan, dalam usaha, ataupun di dalam pendidikan kita sekalipun? Yang pertama, Kolose 3 ayat 23 berkata bahwa pekerjaan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semuanya kita perbuatlah dengan segenap hati kita. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk dipandang manusia. Kita bekerja, kita berusaha, kita belajar, lakukan dengan sepenuh hati seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Ya. Berarti kalau kita melakukannya untuk Tuhan harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan segala yang bisa kita lakukan, semua yang terbaik yang bisa kita lakukan. Bukan hanya untuk dilihat manusia, oh dia pekerja keras, oh dia rajin belajar, tidak. Tetapi yang lebih utama, kita melakukan segala sesuatu karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan, untuk Tuhan, untuk kemuliaan namanya. Kemudian Amsal 3 ayat 9 berkata bahwa memberi milik Tuhan, ya, dari hasil kerja kita, dari hasil usaha kita, bahkan dengan kita menggunakan berkat Tuhan, hasil yang kita dapatkan dari pekerjaan kita dengan bijak atau dengan baik. Itu adalah perintah Tuhan di dalam dunia pekerjaan, ya, dalam dunia usaha. Kemudian di dalam Amsal 2 ayat 4 sampai ayat 6 dikatakan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang masih di dalam dunia pendidikan, jika ingin berhikmat, ya, memiliki pengetahuan dan pandai, perintah Tuhan adalah carilah Tuhan, karena Tuhan adalah sumber berkat, sumber hikmat, sumber kepintaran dan kepandaian. Nah, kemudian yang selanjutnya, melakukan atau mengerjakan segala sesuatu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan di dalam hubungan keluarga dan juga dengan sesama. Hubungan yang baik harus dilandaskan dengan kasih. Kasih inilah yang menjadi perintah Tuhan bagi kita dalam kehidupan keluarga dan juga sesama kita. Matius 22 ayat 39, ya. Di situ mengatakan bahwa kasihilah sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan itu pun yang harus kita lakukan, karena itu adalah perintah Tuhan saat kita membangun hubungan dalam keluarga dan juga dengan sesama kita. Tuhan juga memerintahkan kita untuk tidak hanya mengasihi orang yang terdekat dengan kita, tetapi bahkan musuh ataupun orang yang tidak senang terhadap kita sekalipun. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 5 ayat 44 dan juga Lukas 6 ayat 27.
Orang yang membenci kita sekalipun, kita harus mengasihi, tetap mengasihi mereka. Karena itu adalah perintah Tuhan. Dan kita harus mengerjakan tepat seperti yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, ketika bangsa Israel telah melakukan semuanya, ya pembuatan pakaian imam dan juga kemah suci tadi, seperti yang Tuhan perintahkan melalui Musa dan Harun, setelah mereka selesai mengerjakan semuanya, maka Musa memberkati mereka. Nah demikian juga dengan kita Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Saat kita mengerjakan segala sesuatu di dalam segala bidang, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan, tepat seperti apa kehendak Tuhan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Diberkati baik di dalam hal rohani, itu yang utama, dan juga hal jasmani. Dan mari kita mau melakukan, mengerjakan segala sesuatu tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kehidupan kita juga diberkati dan kehidupan kita mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan Bapak Ibu, kita akan menutup renungan hari ini dengan sama-sama berdoa. Dan di akhir doa nanti kita juga akan berdoa sesuai dengan kalender doa pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu boleh Engkau meteraikan di dalam hati kami. Dan tolong kami untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa, kiranya keluarga GPDI El Shaddai Magelang mengasihi Engkau Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Kiranya keluarga GPDI El Shaddai Magelang mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPDI El Shaddai Magelang ini. Terima kasih Tuhan, kami terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.